Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Siapa saja yang nggak masuk? Sasa, Beni, Dina. Alhamdulillah masuk semua ya. Materi yang pertama yaitu desain kurikulum berbasis ilmu pengetahuan. Di dalam desain kurikulum berbasis ilmu pengetahuan ini, salah satunya terdapat subject center design atau desain yang berpusat pada mata pelajaran. Merupakan suatu desain kurikulum yang berpusat pada bahan ajar dan biasanya mencerminkan kegiatan pembelajaran yang didikte oleh karakteristik, prosedur, dan struktur konseptual mata pelajaran serta keterkaitannya dengan disiplin ilmu. Desain jenis ini dapat dibedakan atas 3 desain, yaitu subject design, disiplin design, dan board field design. Yang pertama, subject design kurikulum merupakan bentuk desain yang paling murni dari subject center design. Materi pelajaran disajikan secara terpisah-pisah dalam bentuk mata pelajaran. Yang kedua, disiplin desain kurikulum merupakan bentuk pengembangan dari subjek desain yang masih menekankan pada isi atau materi kurikulum. Dan yang terakhir, board file design. Model ini menyatukan beberapa mata pelajaran yang berhubungan menjadi satu bidang studi. Bentuk kurikulum ini banyak digunakan di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Macam yang kedua yaitu tentang learner centered design. Disebut juga dengan desain yang berpusat pada pembelajar. Desain ini merupakan suatu desain kurikulum yang mengutamakan peranan siswa. Pada pengembangan kurikulum seperti ini itu seperti berinteraksi sosial, keinginan bertanya, keinginan membangun makna, serta keinginan untuk berkreasi yang menekankan pada sifat-sifat alami anak dalam pengembangan kurikulum. Desain seperti ini dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada activity experience design dan yang kedua ada humanistic design. Yang pertama ada activity experience design itu memiliki 3 ciri utama. Ciri yang pertama tentang struktur kurikulum ditentukan oleh kebutuhan dan minat dari peserta didik. Ciri yang kedua, karena struktur kurikulum didasarkan pada minat dan kebutuhan peserta didik, maka kurikulum disusun bersama oleh guru dan para siswanya. Ciri yang ketiga yaitu tentang desain kurikulum menekankan pada prosedur pemecahan masalah. Jenis yang kedua ada humanistic design. Nah, desain ini itu menekankan pada fungsi perkembangan peserta didik melalui pemfokusan pada hal-hal subjektif, kemudian perasaan, kemudian pandangan, penjadian, serta penangkapan sumber daya dan potensi pribadi untuk memahami sesuatu dengan pemahaman mandiri, konsep sendiri, serta tanggung jawab pribadi. Macam yang ketiga ada problem center design, disebut juga dengan desain yang berpusat pada permasalahan. Desain ini merupakan suatu desain kurikulum pada masalah-masalah yang dihadapi di dalam suatu masyarakat. Pendidik berusaha untuk mempengaruhi perubahan sosial dengan menyelesaikan berbagai macam permasalahan sosial. Desain kurikulum seperti ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada areas of living design dan yang kedua ada core design. Yang pertama, areas of living design. Desain ini menekankan pada prosedur belajar melalui pemecahan masalah. Dalam prosedur belajar ini, tujuannya bersifat proses atau yang disebut dengan proses objektif dan yang bersifat isi disebut juga dengan konten objektif diintegrasikan. Kemudian penguasaan informasi yang bersifat pasif tetap dirangsang. Ciri lainnya yaitu menggunakan pengalaman dan situasi-situasi yang nyata dari peserta didik sebagai pembuka jalan dalam mempelajari bidang-bidang kehidupan. Jenis yang kedua ada core design. Desain seperti ini itu timbul sebagai reaksi utama kepada spread subject design yang sifatnya terpisah-pisah. Dalam mengintegrasikan bahan ajar, mereka memilih mata-mata pelajaran atau bahan ajar tertentu sebagai intinya. Pelajarannya lainnya
dikembangkan di sekitar inti tersebut. Menurut konsep ini, inti-inti bahan ajar itu dipusatkan pada kebutuhan individual dan sosial peserta didik. B. Desain kurikulum berbasis sosial budaya. Yang pertama yaitu pengertian desain kurikulum masyarakat atau sosial. Kurikulum berbasis masyarakat merupakan kurikulum yang menekankan perpaduan antara sekolah dan masyarakat guna mencapai tujuan pengajaran. Nah, tujuan kurikulum tersebut adalah memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya, membekali siswa kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup di masyarakat, kemudian yang terakhir membekali siswa agar hidup mandiri. Nah, selanjutnya karakteristiknya yang pertama yaitu pembelajaran berorientasi pada masyarakat. Yang kedua, disiplin kelas berdasarkan tanggung jawab bersama, bukan berdasarkan paksaan atau kebebasan. Yang ketiga yaitu metode mengajar, terutama dititik beratkan pada pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan perorangan dan kebutuhan sosial atau kelompok. Yang keempat, bentuk hubungan atau kerjasama sekolah dan masyarakat adalah mempelajari sumber-sumber masyarakat. Yang kelima, strategi pembelajaran meliputi karya wisata, manusia narasumber, survei masyarakat, berkemah, kerja lapangan, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu langkah-langkah pengembangannya. Langkah-langkah pengembangannya adalah yang pertama, langkahnya penentuan tujuan pendidikan berdasarkan filsafat dan psikologi pendidikan, juga berdasarkan spesifikasi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan siswa. Yang kedua, analisis kebutuhan masyarakat sekitar, siswa dan mata ajar. Yang ketiga, yaitu spesifikasi tujuan kurikulum, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Yang keempat, pengorganisasian dan implementasi kurikulum dan struktur perorangan. Yang kelima, spesifikasi tujuan termasuk TPU dan TPK. Nah, yang keenam, seleksi strategi pembelajaran meliputi kegiatan, model, dan metode pembelajaran. Yang ketujuh, seleksi awal teknik evaluasi. Yang kedelapan, seleksi final atau teknik evaluasi. Yang kesembilan, implementasi strategi pembelajaran secara aktual. Yang kesepuluh, evaluasi pengajaran untuk menilai keberhasilan siswa. Yang ke-11 yaitu evaluasi program kurikulum. Pengertian desain kurikulum berbasis budaya. Desain kurikulum berbasis budaya merupakan sebuah desain kurikulum yang berorientasi pada penyiapan lulusan yang berbudaya. Nilai kemanusiaan yang berlaku dan diakui masyarakat dijadikan acuan untuk menentukan materi, proses, dan sistem evaluasi. Adapun ciri-ciri kurikulum meliputi 1. Berorientasi pada pembentukan manusia berwatak, beradab, dan bermartabat. 2. Materi pembelajaran dikembangkan dari berbagai sumber. 3. Menekankan pada pembudayaan segenap potensi peserta didik. 4. Sistem penilaiannya menekankan dimensi proses dan hasil. Adapun tahap-tahap dalam pengembangan kurikulum berbasis budaya meliputi 3 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan. Kegiatan pokok yang perlu dilakukan pada tahapan ini adalah merancang dan mengembangkan silabus yang menjadi panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Hal ini dikarenakan silabus merupakan salah satu produk kurikulum. Nah, beberapa prinsip umum yang dipakai lain relevansi, fleksibel, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Yang kedua yaitu implementasi.
Implementasi kurikulum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan atau melaksanakan kurikulum dalam arti rencana tertulis ke dalam bentuk nyata di kelas. Agar implementasi kurikulum dapat terwujud sesuai dengan kurikulum sebagai rencana tertulis, agar terlebih dahulu memahami secara tepat tentang filsafat dan teori yang digunakan. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi kurikulum berbasis budaya sebagaimana yang berlaku pada desain kurikulum lainnya bertujuan untuk mengetahui tentang kelayakan kurikulum berbasis budaya baik dalam bentuk rancangan, implementasi, maupun hasil. Nah, evaluasi terhadap implementasi kurikulum berbasis budaya bertujuan untuk mengetahui kualitas proses implementasi kurikulum atau kegiatan pembelajaran di sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.